Pecinta sepak bola Indonesia, kali ini kakak akan memberikan berita-berita terupdate dan menarik seputar sepak bola nasional untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Bawa-bawa Timnas U19, media Inggris sebut Elkan Bagot harus diwaspadai. Sambil membawa-bawa Timnas Indonesia U19, salah satu media asal Inggris menyebutkan jika Elkan Bagot adalah salah satu pemain Ipswich Town yang patut diwaspadai. Football League World, media yang berbasis di Inggris, membedah dua pemain asal Ipswich Town yang patut diwaspadai. Salah satu pemain tersebut adalah pilar Timnas Indonesia U19, Elkan Bagot. Dalam laporan yang dibuat oleh Football League World tersebut, mereka menyebutkan jika Bagot merupakan salah satu bintang muda yang akan menjadi masa depan Ipswich. Pemain yang diketahui telah menjadi pilar Timnas Indonesia U19 itu disebut-sebut bakal memainkan peran penting bagi Ipswich dalam usaha mereka untuk mendapatkan tiket promosi ke divisi Championship musim depan. Saat ini, Ipswich berada di peringkat ketiga klasemen sementara League One, kasta ketiga Liga Inggris dengan raihan 22 poin. Hanya terpaut 3 poin dari Peterborough yang berada di puncak klasemen. Dengan banyak laga tersisa di musim 2020-2021 ini, Football League World menyebut jika Bagot bakal meneruskan jejak Luke Wolfenden sebagai jebolan akademi yang berhasil tampil stabil bersama Ipswich di League One. Jika performanya tetap konsisten dan terus menawan, bahkan tak mungkin jika nantinya ia akan menjadi pemain Timnas Indonesia pertama yang berlaga di divisi Championship. Semoga saja. Setelah 22 tahun, Timnas Indonesia kembali memiliki jersey ketiga. April resmi Timnas Indonesia Males bersama PSSI resmi memperkenalkan jersey ketiga untuk tim Garuda Selasa 17 November 2020. Jersey ketiga Timnas Indonesia itu berwarna hitam yang dinominasi dengan warna emas. Jersey ketiga Timnas Indonesia mengusung konsep lambang negara, yakni burung Garuda. Posisinya berada di tengah jersey yang dikelilingi garis segi 5 yang berbentuk benteng pertahanan. Sentuhan jersey terasa lebih elegan karena dipadukan dengan warna emas. Warna emas terdapat di lambang Garuda, April, dan pada bagian belakang tepatnya nama dan nomor pemain. Jersey ini akan dipadukan dengan warna serupa pada bagian celana. Ini ketiganya Timnas Indonesia meluncurkan jersey. Pertama warna merah dan kedua warna putih. Kini ketiga setelah 28 tahun kita ada jersey ketiga dengan warna hitam dan emas. Ucap Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. Warna hitam adalah warna abadi dan warna hitam selalu matching dengan warna apapun. Serta tinta emas adalah harapan untuk skuad Garuda yang mudah-mudahan pemain kita bisa menorehkan tinta emas. Beber Iryawan. Beckham Putra alami cedera lutut. Gelandang Timnas Indonesia U19 Beckham Putra absen pada hari kedua pemusatan latihan di Jakarta Selasa 17 November. Beckham hanya duduk di pinggir lapangan ketika rekannya mengikuti sesi latihan bersama Timnas Indonesia U19. Lutut kanan sang pemain terlihat dibalut perekat. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menyebut Beckham Putra sudah merasakan nyeri sejak hari pertama. Namun sang pemain memaksakan kondisi dan membuat cederanya semakin parah. Sinteyong pimpin Timnas U19 lagi awal Desember. Pelatih Tim Nasional Indonesia Sinteyong diberikan waktu mudik ke Korea Selatan oleh PSSI usai TC di Kroasia. Ia diperkirakan akan kembali ke Indonesia awal Desember. Latihan Timnas Indonesia U19 pun untuk sementara dipimpin oleh asisten pelatih Nova Arianto. Timnas U19 sudah memulai latihan di lapangan lagi di Stadion Madia Jakarta sejak Senin 16 November 2020. Tanggal 1 Desember dia kembali paling telat. Ya wajar, mereka ingin istirahat, ketemu keluarga, refreshing, tapi tiap hari mereka monitor, kata Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. Skenario terburuk Timnas U19, lanjutan TC digelar di Indonesia. PSSI sudah menyiapkan skenario terburuk terkait lanjutan pemusatan latihan Timnas Indonesia U19. Bisa saja latihan digelar di Indonesia andai ada kesulitan. Plan A, Plan B, hingga Plan C sudah disiapkan PSSI. Plan A mengirim Timnas U19 ke Spanyol, Plan B ke Korea Selatan, lalu Plan C latihan di Indonesia.
Destinasi prioritas PSSI adalah mengirim timnas U19 ke Spanyol sebagai alternatif setelah tak bisa ke Belanda. Korea cuma menjadi rencana cadangan andai tak bisa mengirim timnas U19 ke Eropa. Karantina selama 2 pekan di negeri gingseng membuat PSSI pikir-pikir. Sementara itu, tak menutup kemungkinan juga PSSI pada akhirnya memilih timnas U19 berlatih di Indonesia saja. Opsi itu akan diambil jika menemui kesulitan untuk mengirim timnas U19 ke luar negeri. Timnas Indonesia U19 akan jajal kemampuan sederet pemain berdarah Belanda. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri menjelaskan total ada 9 pemain keturunan yang bakal dijajal kemampuannya untuk bisa memperkuat Timnas Indonesia U19. Sebagian besar dari mereka merupakan pemain keturunan Belanda Indonesia. Dari 9 pemain, 2 nama sudah dijajal kualitasnya oleh pelatih kepala Timnas U19 Sinteyong saat skuad Garuda Nusantara melakoni training camp di Kroasia beberapa waktu lalu. Mereka adalah 2 bersaudara, Luah dan Kelana Mahesa, yang merupakan pemain keturunan Jerman Indonesia. Sementara 7 pemain lainnya rencananya akan dijajal kemampuannya saat TC di luar negeri berikutnya. Dari 7 pemain itu, paling banyak dari Belanda dong. Kan kita dijajah Belanda dulu, ungkap Indra Syafri saat ditemui di Stadion Madia Senayan, Jakarta, Selasa 17 November 2020. Sejauh ini kami sudah coba 2 yang dari Jerman. Yang 7 lagi nanti akan kami tes. Makanya kemarin kita minta TC di Belanda supaya cepat anak-anak itu bergabung, pungkasnya. Timnas Malaysia mundur dari kualifikasi Piala Dunia dan Piala AFF. Sejumlah media Asia Tenggara mengabarkan Timnas Malaysia berencana mundur dari kualifikasi Piala Dunia 2022 dan Piala AFF. Namun, kabar langsung dibantah oleh Asosiasi Sepak Bola Malaysia. Laporan tersebut tidak benar. Kami tidak memiliki rencana untuk menarik diri dari pertandingan-pertandingan di ajang yang disebutkan, kata Sekjen FAM, Stuart Ramalingam. FAM justru mengkonfirmasi rencana Timnas Malaysia yang ingin mengumpulkan tim pada Januari 2021. Seperti diketahui, selama pandemi COVID-19, Timnas Malaysia kesulitan mencari lawan uji coba. Timnas Malaysia bakal mempersiapkan tim untuk tampil di kualifikasi Piala Dunia 2022 yang rencananya berlangsung pada Maret dan Juni 2021. Adapun Piala AFF dijadwalkan berlangsung pada April sampai dengan Mei 2021. Hansa Muyama tengah bernegosiasi dengan 3 klub Malaysia. Rumor kepergian Hansa Muyama dari Persebaya Surabaya semakin mencuat setelah agennya dikabarkan sudah bernegosiasi dengan 3 klub Malaysia. Jurnalis Malaysia yang bekerja untuk The Star Sport bernama Avineswaran kembali membocorkan hal tersebut lewat cuitan di Twitter. Ada 2 klub Liga Super Malaysia yang berminat kepada Hansa Muyama, yaitu Kuala Lumpur FA dan Perak FA. Kemudian 1 klub lagi berasal dari Pantai Timur masih dirahasiakan identitasnya. Di Pantai Timur sendiri ada 2 klub yang bermain di Liga Super Malaysia, yaitu Pahang FA dan Terengganu FC. Hansa Muyama tanggapi rumor kepindahannya dari Persebaya ke Liga Malaysia. Bek Persebaya Surabaya Hansa Muyama kabarnya tengah diminati beberapa klub Liga Malaysia. Namun saat ini pemain 25 tahun itu masih terikat kontrak bersama Persebaya Surabaya. Rumor kepindahan Hansamu ke Liga Malaysia semakin kencang berhembus dalam beberapa hari terakhir. Menurut jurnalis Malaysia, Avineswaran, 3 klub yaitu Kuala Lumpur FA, Perak, dan 1 tim dari Pantai Timur Malaysia berminat mendatangkan bek 25 tahun itu. Meski begitu, Hansamu belum mau mengungkapkan lebih jauh soal tawaran tersebut. Ia kini fokus untuk menyelesaikan kontraknya bersama Persebaya yang berakhir pada 31 Desember 2020 mendatang. Tidak tahu, tapi untuk saat ini yang terpenting saya fokus buat Persebaya. Saya masih terikat kontrak dengan Persebaya, jadi saya masih menghormati kontrak saya, kata Hansamu seperti dilansir dari laman resmi LIB. Nah itulah tadi gengs, berita-berita menarik dan terupdate seputar sepak bola nasional. Simak terus ya berita-berita menarik lainnya dari Spasi Football Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.